Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Iya. Anak-anak, mari kita mengucapkan salam webinar. Salam webinar. Semangat. Yes. Ya. Webinar Luar biasa. luar biasa. Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita akan mengabsen apakah hari ini hadir semua atau tidak. Tolong diperhatikan. Ya Pak. Prastiana, Hadir. Catur, Hadir. Mita, Hadir semuanya Pak. Idris. Oh, pasti ini sekarang ini hadir semua ya? Iya ya. Ya. Hadir semua. Ya. Anak-anak, apakah anak-anak pada hari ini siap menerima pelajaran dari Bapak? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga anak-anak mudah dan cepat mengerti sehingga dalam proses pembelajaran ini apa yang diharapkan pada Bapak dan pada sesuai tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ya, saya mengucapkan terima kasih nantinya. Nah, kemudian anak-anak, ya, Bapak akan mengulang pelajaran minggu yang lalu yang Pak sudah pernah ajarkan tentang masalah berdirinya dinasti Umayyah. Sampai sejauh mana pelajaran minggu yang lalu itu masih ingat di benak memori anak-anak. Ini Pak juga perlu adakan evaluasi kembali. Ya, baiklah anak-anak. Ya, Pak akan menanyakan kembali tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Umayyah. Nah, sekarang Pak akan menanyakan tentang dinasti. Ya, barangkali di antara anak-anak sekian ini siapa yang ya bisa mengartikan dinasti? Coba. Dinasti itu kalau nggak salah suatu kelompok Satu kelompok atau segolongan. atau golongan. Tidak apa-apa. Saya terima dulu tampuk. Kemudian barangkali dari yang lain punya pendapat yang berbeda. Kerajaan. Ya, kerajaan. Ya. Nah, di antara pendapat Catur dan Prastiana di sini ada hampir benarnya. Kalau kerajaan itu hampir benar. Kalau juga di sini Bu Catur atau Catur adalah kelompok orang atau sekumpulan orang juga hampir benar. Jadi jawaban yang benar adalah keturunan ya, keturunan ya, dari raja-raja yang berkuasa dalam satu keluarga. Ya, ingat anak-anak ya, pelajaran minggu yang lalu jangan sampai dilupakan. Kemudian kalau sudah Pak tanyakan tentang dinasti dan jawabannya sudah jelas, kembali Pak di sini menanyakan kembali tentang itu Umayyah. Apa itu Umayyah? Itu kemungkinan. Iya. Kalau yang lain dari kakek ya Muawiyah bin Abu Sufyan ya, yang kemudian diambilkan dari nama tersebut untuk sebuah nama daripada dinasti, sehingga dinasti yang dipimpin oleh Muawiyah tersebut dinamakan dinasti yaitu Umayyah. Ya, nah ini penjelasan daripada dinasti Umayyah. Kemudian kembali Pak akan bertanya, siapakah pendiri daripada dinasti Umayyah? Umayyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kalau kita mendengar anak-anak Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwa Muawiyah ini adalah hidup padanya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
maka beliau pernah menjadi penulis daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini adalah menunjukkan bapaknya, yaitu Abu Sufyan, bahwa Muawiyah ini anak daripada yaitu Abu Sufyan. Kalau melihat dari sejarah perjalanan ini, bahwa Abu Sufyan ini adalah dulunya pada waktu Nabi Muhammad ada di Mekah, terdapat secara terang-terangan ini adalah musuh daripada itu Nabi Muhammad, musuh ya daripada Nabi Muhammad SAW yang tidak memperkenankan kepada Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, namun perkembangan daripada kemajuan Islam setelah artinya Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah itu selama 13 tahun tidak berhasil, kemudian Rasulullah diperkenankan untuk hijrah ke Madinah ya selama 10 tahun. Kemudian perkembangan agama Islam di Madinah sangat pesat. Kemudian Rasulullah SAW membuka kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Mekah. Ya, kemudian dari sanalah yaitu Abu Sufyan itu mengimani Rasulullah SAW, kemudian itu mengucapkan kedua kalimat syahadat untuk agama Islam. Nah, ini anak-anak jangan sampai anak-anak lupa ya tentang masalah pelajaran minggu yang lalu. Satu lagi ya, ini satu lagi pertanyaannya. Nah, kemudian tahun berapakah ya dinasti tersebut didirikan? Barangkali lupa. Ya Allah, berarti anak-anak di rumah belum siap belajar ya. Tolong di rumah juga dibuka bukunya, dibaca-baca malamnya untuk persiapan besok harinya untuk belajar. Jangan sampai tidak dibaca. Nah, di tahun didirikannya dinasti Umayyah itu adalah kalau tahun hijrahnya itu adalah 40 ya Hijriah. Kemudian bertepatan dengan 660 Masehi. Tuh. Jadi sekitar ini yaitu terbentuknya dinasti Umayyah tersebut. Demikian ya pelajaran minggu yang lalu. Pak di sini kembali mengingatkan jangan sampai anak-anak lupa. Kemudian ada yang tanyakan lagi nih? Tidak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam pertemuan hari ini kita meningkat ya. Ini saya hapus ya. Meningkat materinya ke sistem yang digunakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pemerintahannya ya. Jadi sistem kepemimpinan. Kemudian nanti apa yang ditanyakan pada soal yang artinya di sini Pak berikan, ya setidaknya anak-anak bisa untuk menyambungkan jawaban tersebut, sehingga dalam tugas kelompok yang dikerjakan secara berkelompok itu benar-benar nanti jawaban yang dijawab anak-anak itu benar-benar benar. Ya jangan sampai yaitu salah, itu harapannya. Sehingga nanti di sini Pak memberikan evaluasi atau nilai tugas harian anak-anak tinggi. Nah itu Pak. Kemudian kembali ke sistem dulu di sini Pak, jelaskan apa namanya itu secara umum pada pertemuan hari ini biar anak-anak paham secara keseluruhan. Ya, sistem ini yang dimasukkan adalah pola atau cara. Cara kepemimpinan di sini adalah pemilihan kepemimpinan yang mana pemimpin itu nantinya dipilih oleh seorang ratu atau raja pada dinasti Umayyah tersebut. Ya, itu yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan atau khalifah. Ya, itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang secara umum Pak sudah di sini jelaskan tentang sistem kepemimpinan dinasti Umayyah. Kemudian materinya mana? Nah, sekarang Pak akan berikan materi di samping pada buku Pak kemudian Pak juga di sini berikan lampiran berupa materi dari internet, kemudian
materi dari LKS yang mana nanti di sana anak-anak saya akan berikan materinya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini materi dari internet. Ini dari internet ya. Sekarang setelah kelompok sudah siap dan sudah terbentuk, silakan anak-anak siap untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oh, ini pada jelas Pak. Oh ya. Tuliskanlah bentuk pengelolaan pemerintahan yang dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Pemerintah yang membangun departemen-departemen. Coba dia dilihat di sana. Ada enggak? Saya satu coba turun dapat Baik, saya ambil alih waktunya karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan secara berkelompok. Kemudian saya akan tagih hasilnya sejauh mana kemampuan anak-anak bisa menjawab daripada tugas yang Pak berikan kepada anak-anak. Untuk kelompok siap yang pertama siapa berani untuk menyampaikan? Ya, kelompok 2 silakan. maju Pak. Nggak usah ya. Ya, tak usah ya. Sebelum saya ambil alih untuk menyampaikan untuk kesimpulan daripada kelompok 2. Pas dengan jawaban Ya. kelompok 1. Oke, kalau begitu ada beberapa jawaban yang belum pas sekali dari kelompok 2. Terutama yaitu nomor 3 dan nomor 1. Nomor 2 itu kayaknya sudah itu sempurna atau lengkap. Nah, pertama di sini arti monarki ya. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Kemudian ada yang satu di sini, monarki itu diambilkan dari kata monarki ya, dari kata itu monar ya, mono ya, mono yang artinya di sini mono ya, yang artinya satu. Kemudian ini arsin ya, arsin ini dari bahasa Yunani masalahnya, itu pemerintah ya, pemerintah. Jadi pertanyaan yang nomor 1 itu menanyakan tentang monarki dan asal kata ya daripada monarki tersebut. Jadi jawaban seperti ini, orang yang memimpin secara turun temurun dalam satu keluarga ya, dalam satu keluarga. Saya akan beralih kepada yaitu soal 2 yang tadi dijawab. Dan di sini Pak memberikan suatu kelengkapan jawaban. Bagaimanakah penerapan sistem kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah? Ya,
Jadi penerapan kepemimpinan di sini yang digunakan adalah sistem monarki itu artinya setelah Muawiyah bin Abu Sufyan memegang peranan, dan pada saat titik pertama sekali dalam pemilihan adalah beliau memilih anaknya sebagai pengganti daripada raja atau khalifah. Ya, kan arti daripada monarki itu kan secara turun-temurun. Ya, artinya titik pertama di sana itu adalah terletak pada anak yang pertama, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, di sana artinya dimulai awalnya daripada pemilihan yang dipilih oleh seorang raja melalui surat wasiat ya, sebagai putra kota mahkota untuk menggantikan pada posisi ayahnya. Itu penerapannya ya, sehingga itu sistem atau bentuk monarki tersebut itu berjalan ya terus sampai itu 90 tahun. Nah itu ya, itu untuk soal jawaban nomor 2 tentang penerapan sistem kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah. Kemudian nomor 3, mengapa barangkali ada yang artinya ini ditanyakan untuk nomor 2. Ya. Nomor 3, mengapa Muawiyah menggunakan sistem monarki? Ya. Ada yang barangkali nomor 2 menanggapi mengapa? Ini pertanyaan mengapa ini? Ada? Oke, kalau begitu. Jadi mengapa di sini Muawiyah bin Abu Sufyan menggunakan sistem monarki? Karena di dalam benak pikiran Muawiyah tersebut berambisi besar, ya, untuk memegang kekuasaan, di mana kekuasaan itu nantinya akan dipegang oleh keluarganya itu sendiri dan tidak boleh kepada orang lain. Gitu. Sehingga ambisinya ini bisa terwujud ya pada saat yaitu mengambil alih itu kepemimpinan dari Hasan bin Ali ya secara paksa. Kemudian setelah haknya dia berkuasa di dalam memegang tampuk kepemimpinan, kemudian berubah untuk mengubah sistem daripada penyelenggaraan pemerintahan tersebut yang semula bersifat pada masa di Rasulullah dan oleh Presiden itu bersifat demokrasi, kemudian berubah menjadi itu monarki. Karena apa? Ambisinya yang sudah itu paham semua. Kemudian selanjutnya kita persiapkan untuk pelajaran minggu yang akan datang. Saya berikan tugas PR agar nanti anak-anak belajar di rumah ya, tetap mengingat ya. Nah, kemudian ada tugas di sini pada buku paket halaman sekian ya, 150 ya, pada aktivitas U. Nah, tolong nanti itu dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah itu secara individu. Kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya, dan jangan lupa materi yang minggu yang lalu dan sekarang juga ingat ya, jangan sampai lupa. Ya. Kalau sudah demikian, tidak ada lagi yang ditanyakan dalam pertemuan hari ini, Pak cukupkan. Ya. Kemudian Pak memberikan di sini apabila anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar di rumah, anak-anak ya silakan saya telepon, saya 24 jam untuk menerima telepon anak-anak. Ya. Demikian materi hari ini saya sudahi. Saya mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Agak sih sukses tuh.